Aku harus cepat menyingkirkan semua dokumen Lydia dari sini dan mempelajari apa saja isi dokumen ini. Dengan begitu, aku bisa cepat mengambil alih perusahaan ini. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya Bambang dari Kepolisian Polres Jakarta Selatan. Iya, Pak Bambang. Saya Alexander Wijaya, partner bisnis Bu Lydia di perusahaan ini. Kalau saya boleh tahu, apa maksud kedatangan Bapak sampai ke kantor ini ya, Pak? Kami datang ke sini untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Penyidikan apa, Pak? Kami masih terus menyelidiki kasus kematiannya Ibu Lydia atas permintaan anaknya yang bernama Rizky. Dan ini surat perintah penyelidikan. Kenapa Pak Alex berada di ruang Bu Lydia dan mengacak-ngacak barang bukti penyidikan kami? Kenapa Pak Alex tidak minta izin kepada anaknya untuk masuk ke ruangan ini? Bapak salah sangka. Saya justru masuk ke ruangan ini untuk merapikan ruangan Bu Lydia. Bukan ngacak-ngacak, Pak. Karena terlalu banyak kenangan saya dengan Bu Lydia. Dia adalah partner bisnis saya dan juga sahabat saya. Kalau memang tindakan tadi salah menurut Bapak, saya minta maaf. Karena terus terang saya nggak tahu prosedur pihak kepolisian dalam penyidikan ini, Pak. Baik, kami anggap sekarang Bapak sudah paham dan mengerti. Kami akan segera memasang garis polisi di depan kantor Bu Lydia ini dan juga di depan kantor Bapak. Kenapa harus pasang garis polisi di depan kantor saya juga, Pak? Menurut laporan dari anak korban, dia curiga bahwa Pak Alex lah yang menyebabkan ibunya meninggal. Sebaiknya Bapak cabut laporan itu, Pak. Saya rasa Rizky udah salah sangka sama saya. Pasti ada salah paham di sini. Karena nggak mungkin saya untuk mencelakai Bu Lydia. Dia itu sahabat saya, partner kerja saya sejak lama, Pak. Saya sahabat baik dari Bu Lydia Marsiana, Pak. Maaf Pak Alex, yang bisa mencabut laporan itu hanya orang yang bersangkutan. Jadi sekarang saya minta Pak Alex silakan keluar dari ruangan. Tapi Pak, kenapa saya harus meninggalkan ruangan ini? Apa salah? Kami melakukan penyidikan tidak akan begitu lama. Jadi Pak Alex bisa bekerja di ruangan lain dulu. Baik, Pak. Kalau memang seperti itu prosedurnya, saya kira silakan Bapak untuk melakukan yang terbaik. Baik. Aku sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk mengambil barang-barangku di dalam. Aku harus bisa mengalihkan perhatian polisi supaya mereka mengizinkan aku masuk ke ruanganku walau cuma sebentar. Pak, Bapak seharusnya tidak melakukan hal seperti ini kepada saya. Bagaimana saya bisa melakukan aktivitas pekerjaan saya kalau saya sendiri nggak bisa masuk ke ruangan saya? Tindakan Bapak ini malah menghambat jalannya perusahaan, Pak. Maaf Pak Alex, kami melakukan penyidikan di ruang Pak Alex itu tidak menggunakan waktu yang lama. Jadi Pak Alex bisa mencari ruangan lain. Tapi tetap aja saya nggak terima, Pak, kalau... Pak Alex, kalau Bapak menghalangi penyidikan kami, Pak Alex bisa kami bawa ke kantor dan kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Apa Pak Alex bersedia? Aku nggak mungkin ngikutin keinginan polisi. Aku nggak mau sampai terjebak dengan pertanyaan mereka. Ya sudah, silahkan Bapak lakukan apa yang harus Bapak kerjakan.
Terima kasih Pak Alex. Saya harus naik ke atas, Om. Saya udah gak sabar lihat Om Alex jadi tersangka atas kasus pembunuhan Mama. Tahan emosi kamu, Rizky. Hei, biarin polisi yang tanganinya. Kamu berhadapan sama siapa kamu harus tahu. Alex, orang yang paling licik. Tahan emosi kamu. Pak Ramon, Saudara Rizky, Ya. kami sudah memasang polis line di depan kantor Bu Lydia dan di depan kantor Pak Alex. Jadi dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruangan itu. Oke. Good. Terima kasih, Pak. Oh ya, laptop ini untuk sementara kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Baik, Pak. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu info. Kalau saya habis menemukan kejanggalan. Pangeran! Please, aku mohon kamu jangan lakuin itu ya. Aku takut nanti malah Om Alex marah. Terus celakain ibu. Please. Kita cari solusinya sama-sama ya. Ya. Kamu nggak paham usus goreng. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Aku nggak mau ngulur-ngulur waktu. Aku nggak mau. Kalau kamu mikir selama ini papa tuh nggak ngerestuin hubungan kita. Cuma karena papa ngerasa bersalah sama kamu dan juga ibu. Coba aku mohon please dengerin aku ya. Kita selidikin sama-sama, kamu jangan langsung main sendiri kayak gini. Aku nggak bisa ngulur waktu lagi usus goreng. Aku harus tanya ke papa. Tapi ini bisa membahayakan banyak orang, gak cuma kamu dan aku. Apa kamu ngerti? Gimana rasanya di posisi aku sekarang? Di satu sisi kamu ngelihat papa kamu, satu-satunya orang yang kamu punya selama ini difitnah sama semua orang di dekat kamu. Tapi di sisi lain aku harus kuat. Aku harus berusaha untuk ngebuktiin ke semua orang kalau itu nggak benar. Kamu tahu gimana rasanya sedihnya hati aku ngeliat papa aku difitnah sama banyak orang. Tapi Bapak punya semua buktinya dan aku udah lihat semuanya. Jadi kamu masih nggak percaya sama pemikiran aku? Aku bukannya nggak percaya sama kamu. Ya udah kalau gitu kamu ikut aku sayang. Kita tanya semuanya ke papa biar semuanya jelas. Aku juga nggak mau kamu ragu kayak gini. Aku mau ini semua selesai. Aku nggak ingin dipisahin dari kamu. Ayo kita ketemu papa sekarang. Aku janji sama kamu. Papa nggak akan macem-macem sama kamu. Karena aku akan selalu melindungi kamu. Dan aku minta sama kamu. Ayo kita selesaiin ini sama-sama. Karena aku nggak mau dipisahin dari kamu, usus goreng. Aku sayang banget sama kamu. Gue harus tahu kebenarannya. Gue nggak mau masalah ini malah buat gue sama Putri lebih jauh lagi. Kehilangan Putri sama aja kehilangan oksigen dalam tubuh gue. Aku juga nggak akan sanggup kalau nantinya kenyataan ini malah membuat kita jadi harus berpisah. Sampai kapanpun perasaan cinta aku cuma buat kamu. Kenapa berhenti? Sebentar.
Papa nggak seburuk seperti yang orang-orang bilang. Semua itu cuma fitnah dari orang-orang yang nggak suka sama Papa. Rizky harus membayar mahal karena udah berani nuduh Papa sebagai pembunuh Tante Lydia. Bahkan dia coba menghasut ibu supaya Papa bersalah di mata mereka. Padahal Papa udah coba merangkul kulkas. Gue akan buktiin ke mereka semua kalau tuduhan mereka itu salah. Dan Papa akan terbukti tidak bersalah. Aku yakin Om Alex pasti akan marah sama aku dan mencabut lagi restu yang udah dia kasih ke kita. Tapi gimana kalau ternyata Om Alex emang bersalah seperti yang Ibu bilang? Karena semua bukti yang Bapak kasih bisa aku lihat dengan sangat jelas. Kalau kenyataannya emang kayak gitu, gimana nasib hubungan aku sama Pangeran nanti?